Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dali Agifari, BP 1710232015, praktikan dari dasar-dasar fisiologi tumbuhan, kelas tanah C. Perkenalkan, nama saya Elvi Rizky Octavian, BP 1910233025. Perkenalkan, nama saya Erni Sustita, BP 1910231007. Perkenalkan, nama saya Fitri Juwita, BP 1910232032. Perkenalkan, saya Tisha Salsabila Putri, BP 1910231022. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang stomata. Stomata sendiri yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti mulut daun. Stomata yang berarti rongga atau lubang yang terdapat pada epidermis, organ tumbuhan yang berwarna hijau, yang dibatasi oleh sel khusus yang disebut dengan sel penutup, dan dikelilingi oleh sel-sel yang sama atau berbeda yang disebut dengan sel tetangga. Posisi stomata sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu yang terdapat pada kedua sisi daun yang disebut dengan ampistomatik, sedangkan yang hanya terdapat pada atas daun disebut dengan epistomatik, dan yang terdapat pada bawah daun disebut dengan hipostomatik. Yaitu fungsi stomata. Stomata yang berfungsi dalam proses pertukaran gas seperti karbon dioksida, oksigen, dan uap air. Sederhananya, tumbuhan mengikat karbon dioksida dari udara dan melepaskan oksigen yang berguna bagi hewan dan manusia. Pada siang hari, yaitu karbon dioksida yang dibutuhkan untuk fotosintesis terdifusi masuk ke dalam daun melalui stomata. Oksigen hasil fotosintesis dan uap air dari respirasi terdifusi keluar dari daun melalui stomata. Jadi, fungsi dari stomata sendiri yaitu dalam proses fotosintesis, transpirasi, respirasi, mengikat karbon dioksida dan melepaskan uap air, menutup dan membukanya stomata, dan yang penting yaitu mencegah kehilangan air yang lebih banyak. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi kedua tentang densitas stomata dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Densitas stomata sendiri ialah kerapatan atau jumlah stoma per satuan luas daun pada suatu tanaman. Densitas stomata berperan dalam mengatur ketahanan suatu tanaman untuk menghadapi kekeringan. Semakin rapat stomata pada suatu tanaman, maka proses membuka dan menutup stomatanya akan semakin terhambat. Faktor-faktor yang membedakan densitas stomata pada suatu tanaman terbagi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun untuk faktor internalnya sendiri dipengaruhi oleh jenis tanaman itu sendiri. Beberapa tanaman memiliki letak dan struktur stomata yang berbeda-beda. Ada tanaman yang memiliki stomata pada bagian bawah daun saja atau satu sisi saja. Namun ada pula tanaman yang memiliki stomata pada bagian atas daun dan bagian bawah daun atau secara dua sisi. Hal inilah yang mempengaruhi jumlah stomata pada tanaman itu sendiri. Untuk tanaman yang memiliki stomata pada dua sisi akan memiliki jumlah stomata lebih banyak dibandingkan tanaman yang hanya memiliki stomata pada bagian satu sisi saja. Yang kedua ialah faktor eksternal. Adapun faktor eksternal ini sendiri dipengaruhi oleh yang pertama cahaya matahari. Semakin rendah intensitas cahaya matahari, maka semakin sedikit jumlah stomata suatu tanaman itu sendiri. Yang kedua, ketersediaan air. Tanaman yang tumbuh di daerah berair akan memiliki jumlah stomata yang banyak dibandingkan tanaman yang tumbuh di daerah yang kurang air. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu bagian-bagian stomata. Pada stomata memiliki beberapa bagian. Yang pertama, sel penutup. Sel penutup atau sel penjaga merupakan sel-sel epidermis yang mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Pada sel ini terdapat juga kloroplas. Yang kedua, sel tetangga. Sel tetangga merupakan sel-sel yang berdampingan atau yang berada di sekitar sel penutup. Biasanya terdiri dari dua sel atau lebih. Yang ketiga, celah. Celah terdapat di antara kedua sel penutup yang berupa lubang-lubang kecil. Yang keempat, ruang udara dalam, yaitu suatu ruang antar sel yang besar yang dapat berfungsi ganda pada proses transpirasi, fotosintesis, dan respirasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe stomata. Tipe stomata itu ada 4. Yang pertama itu tipe anemositik. Tipe ini adalah sel tetangga yang memiliki kesamaan bentuk dan ukuran dengan sel epidermis di sekitarnya. Yang kedua, tipe anisotisik, yaitu sel penutup dikelilingi oleh 3 buah sel tetangga yang tidak berukuran sama. Yang ketiga, tipe parasitik.
Tipe ini yang didampingi oleh satu sel atau tetangga atau lebih dengan sumbu panjang sel tetangga sejajar dengan sumbu sel penutup serta celah. Terakhir, tipe diasitik, yaitu tipe stomata yang dikelilingi oleh dua sel tetangga. Dinding bersama dari kedua sel tetangga tegak lurus terhadap sumbu panjang sel penutup serta celah. Tipe-tipe stomata berdasarkan asal sel, ada dua. Yang pertama mesogen, yaitu kedua sel berasal sama perigen. Apabila sel tetangga tidak mempunyai asal yang sama dengan sel penutup. Selanjutnya, mesoperigen, yaitu apabila sel tetangga sedikitnya satu saja memiliki asal yang sama dengan sel penutup. Pada tumbuhan monocotyledon, penyebaran stomata tersusun secara longitudinal, sedangkan pada tumbuhan dikotil, letak stomata tidak beraturan. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme membuka dan menutupnya stomata serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Proses pertama pembukaan stomata yaitu pati yang terdapat pada kloroplas sel penjaga diubah menjadi asam malat. Kemudian apabila pompa proton diaktifkan, asam malat akan kehilangan ion H positif membentuk ion malat. Terjadinya akumulasi ion malat, ion K positif serta ion Cl- yang berasosiasi dengan ion H positif di dalam sel menyebabkan naiknya tekanan osmotik. Apabila vakuola sel memperoleh air, sel tersebut akan membengkak dan menyebabkan naiknya tekanan turgor. Naiknya tekanan turgor mendesak dinding tipis sel penjaga untuk membuka stomata. Proses menutupnya stomata akan terjadi ketika sel penjaga mengalami kehilangan ion K positif dan air melalui proses osmosis sehingga tekanan turgor sel menurun, sel penjaga menjadi kendor dan stomata akan menutup. Faktor yang mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata ada dua. Faktor internal yaitu jam biologis, di mana serapan ion akan terjadi pada pagi hari sehingga stomata membuka, sedangkan pada malam hari terjadi pembebasan ion sehingga stomata menutup. Faktor eksternalnya yaitu satu, konsentrasi CO2. Semakin sedikit konsentrasi CO2, stomata akan membuka. Kedua, cahaya matahari. Cahaya matahari merangsang penyerapan ion K positif dan air sehingga stomata membuka. Yang ketiga, potensial air daun. Semakin tinggi potensial air daun memicu terjadinya pembukaan stomata. Yang keempat, suhu tubuh tumbuhan. Semakin tinggi suhu tubuh tumbuhan, maka stomata akan menutup.